pagi Ibu, perkenalkan saya Giring Halimah yang bertugas pada pagi hari ini. Bagaimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Oh, Ibunya mau periksa hamil. Boleh saya pinjam bukunya ya Bu? Ini Ibu B, umurnya 27 tahun, hamil anak pertama ya Bu ya, belum pernah guguran. Usia kehamilannya sudah 24 minggu. Ada keluhan Bu? Oh, mulai lelah ibunya. Oke, nanti saya akan menjelaskan ya Bu ya, nutrisi selama kehamilan. Sebelum saya menjelaskan, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu ya, dengan tensinya normal 110/80, nadinya juga normal 80 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, HB-nya juga 11, lilanya 23. Ini lilanya 23. Pola makannya gimana Bu? Oh, pola makannya tidak teratur, tergantung selera. Jadi Ibu cara makan ya Bu ya, tergantung moodnya ya Bu ya makannya. Oke, di sini nanti saya akan menjelaskan ya Bu, nutrisi selama kehamilan. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah bersedia? Oke. Nah, jadi di sini Ibu hamil itu perlu untuk mengonsumsi makanan yang mengandung protein. Contohnya itu seperti nasi, jagung, ubi, itu ya Bu ya. Supaya Ibu nggak lemas kalau mengonsumsi makanan yang mengandung energi tersebut. Nah, selain itu juga ibu hamil itu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung protein. Tujuan dari makanan yang mengandung protein itu untuk pertumbuhan dan perkembangan janin ibu. Nah, contoh dari makanan yang mengandung protein itu bisa hati ayam, daging sapi, daging ayam, telur, susu, bisa juga dengan kacang-kacangan ya Bu ya, tahu, tempe gitu. Nah, selain itu juga ibu hamil dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung mineral, itu untuk pertumbuhan tulang dan pertumbuhan giginya. Itu biasanya didapatkan dari jus, susu, telur, dan kacang-kacangan. Nah, selanjutnya itu ibu hamil juga diharuskan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin. Contohnya itu sayur dan buah, yaitu untuk kesehatan ibu, supaya ibu tubuhnya menjadi nggak mudah lelah, nggak mudah lemas gitu ya Bu. Nah, ibu kan pola makannya tidak teratur ya Bu ya, tergantung mood. Mungkin ibu bisa mengatur jadwal menu makannya. Misalkan hari ini ibu masak tahu, tempe, terus sayur bening. Besoknya bisa ibu ganti dengan telur atau dengan sayur sop gitu ya Bu ya, supaya tidak monoton, tidak makannya tidak cepat bosan dan tidak itu aja, supaya nafsu makan ibu juga bertambah gitu ya Bu. Nah, selain itu juga ibu harus membatasi mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi. Jadi ibu harus kalau masak itu garamnya jangan banyak-banyak ya Bu ya, sedikit saja secukupnya. Dan ibu harus minum ini Bu, air putih yang banyak supaya tidak dehidrasi. Biasanya kan kalau orang normal itu 8 gelas. Ibu sekarang minumnya selama hamil berapa gelas? Oh, masih tetap 8 gelas. Nah, karena ibu sedang hamil maka dianjurkan untuk minum yang banyak. Jadi sebaiknya ibu minum dengan 2 kali lipat, yaitu dengan biasanya 8 gelas karena ibu hamil, jadi ibu minum 16 gelas atau setara dengan 2 liter ya Bu ya. Dan ibu juga harus menghindari minum kopi ya Bu ya. Nah, selain itu juga ibu hamil ini dianjurkan untuk mengonsumsi asam folat, yaitu perharinya itu sebanyak dengan dosis 400 mikro atau 0,4 mg setiap harinya. Itu yang bertujuan untuk mengurangi kejadian anemia megaloblastik dalam jumlah besar. Nah, asam folat juga
bertujuan untuk mengurangi resiko bayi dengan spina bifida atau kelainan saraf yang efektif sehingga yang diberikan sebelum konsepsi sampai usia kehamilan 12 minggu. Nah, selain itu, ibu hamil juga dianjurkan untuk mengonsumsi zat besi. Nah, zat besi ini dianjurkan per hari itu dengan dosis 60 mg per hari, yaitu atau dengan setara dengan 1 tablet tambah darah itu ya Bu ya. Nah, ibu hamil ini dianjurkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah itu minimal 90 tablet selama kehamilannya. Oke, selanjutnya ibu hamil ini juga dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C, contohnya seperti jeruk, jus jeruk gitu ya Bu. Itu bagus untuk ibu hamil karena untuk membantu penyerapan zat besi yang ibu konsumsi. Karena zat besinya kalau kita mengonsumsi vitamin C itu akan lebih cepat menyerapnya, akan lebih optimal kalau kita mengkonsumsi vitamin C. Nah, selain itu juga ibu bisa mengkonsumsi suplemen vitamin D. Suplemen vitamin D ini biasanya dengan dosis 400 per unit vitamin D per hari. Itu per hari dapat menekan kejadian hipoklasemia yang tetap pada bayi baru lahir, hipoplasia enamel gigi pada bayi, dan osteomalacia pada ibu. Nah, jadi ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin D ini 400 per unit per hari. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, cukup. Nah, berarti sudah paham ya Bu ya. Saya minta ibu untuk menjelaskan kembali atau mengulang apa yang sudah ibu cerna dari yang saya jelaskan tadi. Ibu bersedia? Oke, pinter ya Bu ya. Berarti dari penjelasan saya tadi, ibu sudah paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Nanti bisa dilakukan di rumah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung energi, protein, mineral, vitamin, dan asam folatnya, terus vitamin C, vitamin B, zat besinya juga ya Bu ya, jangan lupa. Nah, mungkin sekian edukasi konseling yang dapat saya berikan kepada ibu. Apakah ada yang ibu tanyakan lagi? Oke, sudah cukup. Oke. Iya, terima kasih, sama-sama ibu.